Dan juga yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pak Maruli waktu beliau Pangdam, Pak Soni beliau Pangdam, saya lanjutkan. Kalau zaman itu mungkin banyak pompa hidram ya. Oh ya, pompa hidram. Nah sekarang kita lebih fokus kepada sumur bor. Alasannya kenapa? Karena memang beberapa tempat air permukaan itu sudah mulai tidak ada. Tidak mungkin seseorang itu bisa bekerja dengan baik apabila di rumah berkelahi terus sama istrinya. Kalau dia bekerja dengan baik, berarti di belakangnya ada wanita-wanita hebat. Halo sahabat Udayana, kembali lagi bersama saya Letu Cahaka Koat Kada Yolanda di Udayana Podcast. Saat ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu putra terbaik Angkatan Darat yang bertugas sebagai Panglima Kodam 9 Udayana. Selamat datang Bapak Maijen TNI Harvendi, SIP MSC. Selamat datang Mbak Yolanda. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik, sehat, semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Alhamdulillah, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan ya Pak, sehingga bisa memberikan yang terbaik kepada Kodam 9 Udayana dan juga masyarakat Bali dan Nusa Tenggara pada umumnya. Amin. Bapak, sebelum memulai pertanyaan lebih serius nih Bapak, sebelumnya saya ingin berbincang-bincang terkait dengan internal dari seorang Maijen TNI Harvendi. Karena ketika kita melihat tour of duty Bapak, bahwa ada hal yang menarik ini menurut kami Bapak. Bapak dulu pernah menjabat sebagai Kasdam 9 Udayana. Mungkin bisa kita lihat di tayangan ini Bapak. Nah, ini pada saat Bapak menjabat sebagai Kasdam 9 Udayana ya Bapak ya. Jadi Kasdam kelihatan lebih tua katanya. Lebih tua. Nah, ini ada pada saat kunjungan ya Bapak ya. Ini Wakasat Australia. Koat beliau itu. Berarti tugas-tugasnya dulu sering menerima tamu dari negara luar ya Bapak ya. Kalau kita tugas di Bali kan begitu, banyak kunjungan, banyak ini ya, kita menerima tamu dari luar itu. Oh iya Bapak. Nah terus setelah menjabat sebagai Kasdam, Bapak sempat di Jakarta dan kembali lagi ke Kodam 9 sebagai Pangdam 9 Udayana. Nah tentunya ini kan sudah mendapatkan suatu pertimbangan yang matang dari pimpinan TNI khususnya Angkatan Darat, sehingga Bapak dapat kembali lagi ke Kodam 9 Udayana, dipercaya memimpin Kodam 9 Udayana sebagai Pangdam. Nah bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Ya tentunya yang pertama kita merasa bersyukur lah Mbak ya, karena itu merupakan amanah yang sangat besar bagi kami pribadi dan juga bagi keluarga. Kita harus bertugas di Kodam Udayana kembali untuk menjadi Pangdam yang wilayahnya cukup luas, Bali dan Nusra. Dan juga prajurit kita cukup banyak di situ, 18.000 orang prajurit kita. Dan juga saya pikir itu suatu kebanggaan, karena tidak semua perwira tinggi dapat kesempatan untuk menjadi Pangdam tersebut. Tetapi itu ya sudah takdir barangkali ya, perjalanan hidup kita. Dan juga tentunya kita tidak bisa sombong dengan itu. Kalau kita takabur, kita sombong, itu Tuhan akan marah sama kita. Jadi saya pikir ini merupakan kumpulan dari doa-doa yang didengar oleh Yang Kuasa. Kumpulan doa orang tua, keluarga, istri, anak, dan mungkin juga adik kakak, dan bahkan mungkin juga anggota-anggota yang di sini dulu sama-sama bertugas, ya mungkin juga demikian. Iya betul Bapak, karena kami pada saat Bapak sebagai Kasdam juga kami anggota Bapak, dan kami berharap semoga Bapak menjadi Pangdam 9 dan ternyata benar Bapak. Iya. Di luar ekspektasi Bapak ya sebelumnya. Sangat di luar, karena saya tidak pernah punya ekspektasi untuk menjadi Pangdam di sini. Untuk menjadi Pangdam saja tidak pernah bermimpi kita, karena kita juga berpikir itu merupakan amanah yang sangat besar dan yang dipilih itu adalah orang-orang yang terbaik gitu. Nah mungkin ini
ya itulah tadi kumpulan doa-doa tadi yang membuat saya bisa jadi Pangdam di sini. Baik, luar biasa. Nah, Bapak tentunya menjadi pimpinan TNI di Kodam 9 Udayana ini bukanlah hal yang mudah ya Bapak ya. Bukan hal yang gampang. Karena seperti yang Bapak katakan tadi, Kodam 9 Udayana wilayahnya luas ya Bapak. Terdiri dari 3 provinsi, betul. Bali, NTB, NTT. Yeah. Dan tentunya di Bali sendiri itu sudah terkenal sampai dunia internasional. Bahkan mungkin orang-orang lebih kenal Bali daripada Indonesia gitu Pak. Yeah. Maka dari itu Bali juga sering sebagai lokasi event-event internasional. Seperti pada saat Bapak memimpin sebagai Pangdam pernah melaksanakan pengamanan KTT AIS, terus juga KTT ASEAN, dan juga baru-baru ini pemilu sudah terlaksana dengan lancar ya Bapak ya. Dan tentunya hal itu terdapat potensi-potensi ancaman yang sifatnya strategis. Lalu langkah-langkah apa yang diambil Kodam 9 Udayana untuk mengantisipasi dari potensi tersebut, Bapak? Ya, sebenarnya kita tidak kerja sendiri Mbak ya untuk ini. Kita memang sadar betul bahwa Bali ini menjadi magnet bagi masyarakat dunia, apalagi masyarakat lokal Indonesia sendiri. Iya. Kalau kita lihat pada saat rapat terakhir kemarin persiapan KTT WF, salah satu menteri senior menyampaikan waktu voting untuk menentukan tempat di mana akan dilaksanakan KTT WF itu dari 30 peserta 29-nya memilih Bali, bukan Indonesia, Bali. Mereka pilih. Nah, hanya satu memilih Italia gitu. Nah, jadi begitulah magnet Bali. Dan tentunya juga magnet ini menjadi perhatian internasional, dan apapun kejadian di Bali, sekecil apapun kejadian di Bali, mesti sangat cepat tersebar ke seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu kondisi situasi ini perlu kita jaga bersama-sama, karena dengan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah antara pariwisata, KTT, ya KTT G20, KTT ASEAN, AIS yang baru lalu akhir tahun, dan ke depan bulan Mei ini ada lagi KTT WWF. Nah, ini kolaborasi antara pariwisata dengan event-event internasional, dan ini menyebabkan secara otomatis meningkatkan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat akan bergulir, kehidupannya akan lebih baik. Dan juga dalam pengamanan kita selalu berkolaborasi dengan kepolisian, tentunya pemerintah daerah, tokoh-tokoh yang ada di Bali, baik itu tokoh agama, tokoh adat, pecalang dan lain-lain. Dan kita selalu melakukan itu. Dan juga kita selalu mengantisipasi, kita memetakan masalah. Kira-kira di mana sih Bali ini, ancaman-ancaman apakah yang paling mungkin? Nah, orang-orang intelijen kita selalu bekerja tentang itu. Dan juga kita selalu melakukan pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat, bagaimana mereka menjaga kondusif wilayah ini tetap terjaga, tetap baik, dan keamanan tetap normal seperti biasa. Dan yang penting Mbak, tidak lupa juga prajurit-prajurit kita yang tersebar dari Bali Nusra ini, harus kita didik mereka, terutama penggunaan media sosial itu Mbak. Kalau mereka cepat terpengaruh, apakah itu berita hoax dan lain-lain, atau mereka sendiri yang menyebarkan berita hoax. Nah, ini juga perlu menjadi pendidikan tersendiri bagi mereka. Sekira begitu Mbak kita lakukan di sini. Berarti selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, juga prajuritnya nih perlu diberikan edukasi ya Bapak ya, pelatihan, utamanya media sosial, karena memang sangat berpengaruh ya Bapak ya. Betul. Nah, tadi kita berbicara di Bali nih Pak. Coba sekarang kita membahas tentang Nusa Tenggara Timur. Karena ini menarik Bapak, kita berbatasan langsung dengan Timor Leste. Nah, di mana di perbatasan itu tidak hanya prajurit Kodam 9 Udayana saja yang melaksanakan, tetapi juga ada prajurit dari Kodam lain, juga ada dari Satuan Kostrad nih Bapak. Betul. Ini menarik. Jadi bagaimana kolaborasi yang sudah Kodam 9 Udayana laksanakan untuk melaksanakan program itu sehingga bisa berjalan dengan lancar karena terdiri dari berbagai satuan di perbatasan itu Bapak. Baik Mbak, kalau mengenai pengamanan wilayah perbatasan itu memang itu wilayah kita, tetapi itu kewenangannya di Mabes TNI ya. Dan dalam hal ini Mabes TNI sudah menyiapkan organisasinya, dan perbatasan kita di NTT itu ada 4 kabupaten di situ.
ada Kabupaten Kupang, ada TTU, ada Malaka, ada Belu. Di 4 wilayah itu kira-kira perbatasan itu lebih kurang 268 kilo lebih. Wow. Jadi cukup luas kan? Luas sekali ya Pak. Nah, cukup luas. Nah, Panglima TNI sudah membentuk komando operasi dalam penanganan perbatasan itu. Dan Pangdam ditunjuk menjadi pangkoopnya. Nah, setelah itu di bawahnya ada Dankolaop namanya. Itu adalah Danrem 161 yang mereka berada di posisi perbatasan tersebut. Dan mereka itulah yang bertanggung jawab langsung di lapangan. Dan di bawahnya ada Satgas Pamtas. Nah, itu yang Mbak sebut tadi tuh, ada pasukan dari luar. Kebetulan hari ini yang bertugas di Satgas Pamtas itu adalah dari Yonkaf 6 dari Medan. Di sektor barat. Di sektor timurnya ada lagi Batalion 742, batalion kita sendiri. Nah, setelah itu juga ada Satgas lain, Satgas Intel, Satgas Bantuan, Satgas Teritorial. Satgas Bantuan itu dia di situ ada unsur-unsur kesehatan, unsur logistik yang menangani tentang kendaraan, menangani tentang perhubungan, komunikasi, menangani tentang kesehatan dan lain-lain. Jadi semuanya itu berkolaborasi dengan baik sehingga kita itu yang kita lakukan dalam pengamanan perbatasan tersebut. Dan tugas dari Satuan Pengamanan Perbatasan itu terutama adalah menjaga perbatasan. Itu yang dilakukan oleh Satgas Pamtas tadi dengan satgas-satgas yang lain. Bagaimana tidak terjadi kegiatan ilegal situ. Ilegal itu bisa kegiatan pendatang haram kalau kita bilang ya, yang menyeberang ke Indonesia atau ke Timur Leste. Ada juga membawa barang-barang tertentu, penyeludupan lah, ilegal. Banyak juga ya Pak? Banyak juga. Dan ada juga yang lain, misalnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, penambangan atau apa, mengambil hasil bumi yang ada di situ, berkebun dan lain-lain. Nah, ini harus kita jaga. Dan yang tidak kalah pentingnya Mbak, bukan hanya menjaga perbatasan itu saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang ada di situ. Jadi mereka sendiri nanti yang akan menjaga perbatasan. Kita yang memang unsur utamanya, tetapi dengan mereka. Apa yang kita lakukan di situ? Memberdayakan masyarakat. Misalnya kita kan ada 2 satgas. Satgas yang di barat itu Yonkaf. Dia ada 26 pos yang dia 16 pos yang dia jaga. Yang satu lagi Yon 742 ada 26 pos yang dia jaga. Nah, masyarakat di sekitar perbatasan itu dia berdayakan, dia ada yang jadi guru mereka di sana. Tenaga-tenaga dokter kesehatan yang ada di batalion itu mengobati masyarakat di sana. Ada yang mereka lakukan tenaga tukang, dia bisa bantu perbaikan rumah masyarakat, bantu perbaikan tempat ibadah, gereja, kapel yang ada di daerah sekitar itu, dan juga mereka mendidik masyarakat bercocok tanam dan lain-lain. Nah, dengan demikian apabila kita sudah memberdayakan masyarakat itu, kita harapkan mereka ekonominya baik dan mereka sendiri juga ikut membantu menjaga perbatasan. Itu yang kita lakukan, Mbak. Wah, banyak juga Pak program yang dilaksanakan ya Pak ya. Cukup lumayan lah. Mungkin bisa kita lihat tayangannya Pak. Oh, ada ya, silakan. Dokumentasinya Bapak Ya, pada silakan. saat kunjungan ke perbatasan itu. Ya. Nah, ini Mbak, kita ke Yonkaf ini. Yonkaf 6 dari Kodam 1 Kit Barisan. Saya berkunjung ke sana, meninjau mereka. Ini masyarakat di perbatasan, ada kegiatan sosial di situ. Oh, jadi pada saat Bapak mengunjungi satuan di sana sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat begitu ya Bapak ya? Ya, kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat, ketemu dengan masyarakat. Ya, sebagai buah tangan lah ya. Ada sedikit bingkisan-bingkisan yang kita berikan kepada mereka, sembako atau dan lain-lainnya gitu. Gimana Bapak? Olahraga. Mereka menyambut Bapak bagaimana pada saat itu? Mereka sangat antusias, Mbak. Saya nggak menyangka di perbatasan itu dekat KAF 6 itu pembinaan yang dilakukan oleh Danyon KAF 6 di situ. Mereka ada sekolah SMA, setingkat SMA ya. Saya lupa namanya. Di situ mereka melatih drum band. Anak-anak batalion ini pemain drum band, jadi dilatih situ. Dan mereka tampil di situ. Saya jadi terharu melihat mereka, bagaimana mereka tampil dengan luar biasanya menyambut kita, dan mereka dengan percaya dirinya tampil. Sebenarnya itu yang sangat perlu untuk rekan-rekan kita di perbatasan itu, untuk masyarakat perbatasan itu. Bisa terungkap melalui apa yang mereka lakukan pada saat menyambut Bapak ya. Betul, gimana senangnya betul. mereka seorang Iya. Pangdam datang langsung ke wilayah perbatasan. Dan Iya. semoga apa yang sudah dilakukan Kodam itu dapat membuat mereka semakin cinta dengan Indonesia ya Bapak ya. Itu harapan kita, Karena Mbak. kan di perbatasan nih Bapak, Iya. di Timor Leste. Ya, dengan kita prajurit kita membantu mereka mengatasi kesulitan mereka di perbatasan, itu
akan terbangun rasa cinta sendiri tanah air, dan mereka sendiri juga ikut bersama-sama kita mengamankan perbatasan tersebut. Luar biasa. Baik Bapak, tadi kita berbicara mengenai strategi pengamanan gitu ya Bapak ya. Nah sekarang saya ingin berbincang terkait dengan program Kodam 9 Udayana nih Bapak. Nah, kita ketahui bahwa baru-baru ini Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak itu mencanangkan program TNI AD bersatu dengan rakyat, menyatu dengan alam, bersatu dengan alam gitu ya Pak ya, untuk NKRI. Nah, apa yang Kodam 9 Udayana lakukan sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan program tersebut Bapak? Wah, memang ini luar biasa ya, Bapak Kasat ini, beliau selalu bicara tentang alam, lingkungan, efisiensi listrik dan lain-lain. Itu menjadi bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita di lapangan. Bagaimana kita juga bisa mewujudkan program-program beliau itu yang berkaitan dengan lingkungan dan alam tersebut. Di Kodam Udayana, jajaran kita selalu melakukan itu di lapangan. Yang kita lakukan sesuai dengan yang terakhir dilakukan adalah kita membersihkan plastik. Plastik ini kan sangat merusak alam ini. Betul Pak. Dia tidak bisa direcycle gitu ya. Jadi sehingga plastik-plastik itu dikumpulkan baik itu di pasar, baik itu di pantai, baik itu di parit dan lain-lain. Itu kita lakukan pengumpulan itu. Dan juga kita melakukan seperti di Gunung Batur kita. Kemarin juga kita mengumpulkan plastik di situ. Kita tanam pohon di situ. Demikian juga di Rinjani. Kita lakukan juga itu pengumpulan plastik, tanam pohon di Gunung Rinjani, pelepasan burung-burung supaya bunyinya berkicau di situ. Dan di Danau Batur, kita juga di situ menuangkan ekoenzim untuk penjernihan sungai itu, karena memang sudah banyak tambak-tambak di situ dan menyebabkan air dari endapan dari danau itu makin tinggi dan airnya kotor. Itu kita lakukan juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi itu Pak, dan yang tidak kalah pentingnya juga kita sekarang buka lahan. Ada lahan yang belum dimanfaatkan dengan baik di wilayah kita ini. Semua kodim jajaran kita itu melakukan, tergantung situasi kondisinya. Artinya begini, Bali kan sulit tanah ya, tetapi mereka ada yang sampai 50 hektar tuh di kodim Buleleng itu. Nah itu padahal sulit tanah sini kan, tapi bisa dilakukan. Dan di korem lain juga melakukan itu. Tiap korem ada yang 100 hektar, ada 200 hektar. Dalam waktu dekat ini juga di Dompu kita akan menanam jagung itu Mbak. Ini sedang diupayakan kegiatan tersebut. Jadi semuanya program-program berkaitan dengan bersama masyarakat menyatu dengan alam untuk NKRI ini sudah menjadi pedoman kita dalam melaksanakan tugas, dan kita lakukan itu semua. Dan juga yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pak Maruli waktu beliau Pangdam, Pak Soni beliau Pangdam, saya lanjutkan. Kalau zaman itu mungkin banyak pompa hidram ya. Oh iya, pompa hidram. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada sumur bor. Alasannya kenapa? Karena memang beberapa tempat air permukaan itu sudah mulai tidak ada. Sudah dibuat pompa hidram karena 337 lebih pompa hidram yang dibangun oleh Pak Soni dengan Pak Maruli waktu itu. Nah, zaman saya ini, masa saya kepemimpinan saya ini, yang kita lakukan adalah ngebor, khususnya di perbatasan. Bisa desa-desa berdekatan dengan pos perbatasan, bisa juga desa-desa yang tidak dekat dengan pos perbatasan, tetapi itu kita bor. Sudah ada 19 unit yang kita bor itu. Dan ini sedang berjalan juga 2 titik lagi di perbatasan juga dengan di Karangasem nanti. Dan juga perbaikan-perbaikan rumah tidak layak huni. Waktu itu Pak Soni juga sudah melakukan di Desa Sumlili di Kabupaten Kupang. Dan kita juga dalam waktu dekat ini akan ada tambah lagi 10 rumah akan kita rehab di sana. Dan itu yang dilakukan melewati kita. Dan juga kodim-kodim, korem-korem, semuanya melakukan. Terkait dengan alam ini sangat-sangat bermanfaat bagi kelanjutan kita gitu Pak. Bapak terutama Kasat di Bali. Mbak, saya tinggal melanjutkan. Oh dari Bapak Kasat ya. Tapi kan aplikasinya terutama di Kodam 9 itu kan penjabarannya atas dasar Bapak Pangdam juga gitu, kontribusi Bapak Pangdam. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan ini program yang sangat bagus ya. Betul Pak. Untuk masyarakat, ya itu tetap kita lakukan. Luar biasa. Lalu Bapak, ini menarik nih karena kita akan berbicara terkait dengan pembinaan Persit
Karena selain seorang pemimpin itu memiliki tugas membina prajuritnya, tetapi di satu sisi prajurit memiliki istri yang tergabung dalam Persatuan Istri TNI atau Persit. Nah, bagaimana Bapak mengatur waktu Bapak? Di satu sisi harus membina prajurit Bapak yang luar biasa ya Bapak ya. Kurang lebih berapa Pak? 18 ribuan prajurit di Kodam 9 Udayana ini, tapi satu sisi Bapak juga harus membina istri dari prajurit itu. Karena gini Mbak, tidak mungkin seseorang itu bisa bekerja dengan baik apabila di rumah berkelahi terus sama istrinya. Kalau dia bekerja dengan baik, berarti di belakangnya ada wanita-wanita hebat. Wah, betul Pak, setuju saya. Ya gitu kan. Nah, jadi ini dalam satu organisasi juga kewajiban saya, kewajiban komandan-komandan bawahan dan semua jajaran juga untuk membina Persit tersebut. Yang kita lakukan adalah saya misalnya kunjungan ke daerah, kita ada tetap muka dengan anggota sekaligus Persit, dan di situ juga istri saya hadir. Ya, kita memberikan ya penyampaian-penyampaian, mungkin penekanan, mungkin informasi, dan mungkin juga himbau-himbauan kepada ibu-ibu Persit tersebut. Iya. Dan juga pada saat tertentu kita berkomunikasi langsung, mungkin tidak hanya dalam forum formal, kita ngobrol apa masalahnya. Dan ini juga saya tekankan kepada komandan-komandan bawahan, kepada Danrem, kepada Danyon, kepada Dandim, cari waktu-waktu tertentu untuk bisa berkomunikasi dengan ibu-ibu Persit tersebut. Karena mereka juga kadang-kadang suaminya sudah sibuk dan sendiri informasi terbatas. Komandan-komandan punya kewajiban membina itu. Jadi ini kita lakukan terus Mbak, supaya apa? Supaya yang tadi yang saya bilang itu, supaya bisa bekerja dengan nyaman, supaya di rumah juga tenang, dan informasi juga jalan masuk terus kepada Persit. Dan yang juga menjadi pedoman kita terakhir ini ada surat telegram dari Kasat, bahwa setiap prajurit yang bertugas di mana saja dia harus membawa keluarganya. Dan ini kita lakukan Mbak. Nah ini kita lakukan supaya juga kedepannya bisa lebih akur rumah tangga, bekerja lebih nyaman gitu Mbak. Berarti dimanapun suami bertugas, istri selalu mengikuti gitu ya Bapak ya. Iya, dan betul. tentunya istri mendukung tugas suami gitu ya betul, Bapak ya. Betul. Agar suami bisa lebih maksimal melaksanakan tugas. Iya. Dan tentunya yang sebagai suami itu yang lebih dominan ya Bapak ya untuk melaksanakan tugas. Bukan justru malah istrinya nanti yang mempengaruhi suaminya dalam melaksanakan tugas nih Bapak. Betul, iya. Dan tidak kalah penting Mbak, juga saya ingatkan kepada mereka supaya kita jangan sibuk sendiri gitu. Ada waktu-waktu luang kita, manfaatkan itu untuk keluarga. Pergi jalan bersama, atau mungkin jalan pagi sambil nyari sarapan bubur ayam gitu ya. Hal atau sederhana mungkin, Pak ya. Ya sederhana, nggak perlu mahal-mahal gitu. Ya kayak kita di Bali atau daerah-daerah lain juga kan mesti ada waktu istirahat. Manfaatkan itu bersama keluarga. Itu untuk membina keluarga dan juga anak-anak yang di bawah tanggung jawab kita. Saya kira begitu. Luar biasa Bapak. Jadi itu kunci keharmonisan rumah tangga gitu Pak ya. Terutama untuk prajurit yang senantiasa berpindah-pindah tugasnya gitu Pak ya. Saya kira begitu Mbak. Lalu terkait dengan pembinaan fisik nih Bapak. Tadi kalau sudah kunci keharmonisan, tapi kita sekarang beralih ke pembinaan fisik. Karena sebagai seorang prajurit tentunya kita harus senantiasa membina kebugaran tubuh kita. Lalu bagaimana Bapak mengatur waktu Bapak yang luar biasa, banyak program-program luar biasa sibuknya ini membina 3 wilayah di Kodam 9 Udayana ini. Di sela-sela kesibukan tapi Bapak satu sisi harus menjaga kebugaran tubuh. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya itu adalah kesehatan itu makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan berolahraga kan gitu Mbak ya. Betul Pak. Tidak hanya membina fisik saja. Jadi tidur berapa jam sehari? Kalau dokter bilang 8 jam ya. Idealnya ada 8 jam. Kita nggak mungkin tidur 8 jam dengan kegiatan kita kan. Ya paling nggak ya mungkin 6 jam lah ya, 6 jam. Terus juga makan jangan berlebihan. Karena kan kalau makan berlebihan, mungkin dulu waktu kecil kita susah ya. Waktu pangkat letnan kita susah. Makan terbatas. Begitu pangkat letkol, kolonel sudah punya penghasilan cukup, makannya banyak-banyak, melar kan. Nah, jadi itu harus jaga juga, makan yang cukup saja. Dan olahraga, kalau saya berprinsip, saya ngikuti yang ada di medsos juga Mbak. Katanya kalau untuk 1 hari itu harus 10.000 langkah katanya kan. Nah,
Jadi saya mungkin tidak setiap hari lah, paling enggak 4 kali seminggu saya olahraga. Ada hobi saya sepeda, saya hobi seminggu sekali paling tidak. Nanti jalan sambil jogging paling enggak 6 kilo, 7 kilo gitu. Itu saya lakukan minimal 4 kali seminggu. Supaya ya tadi pagi juga habis olahraga nih Pak. Jadi pikirnya jadi enak. Kadang-kadang ke kantor pagi itu kalau kita ke kantor belum olahraga rasanya pikiran tuh agak kurang fresh gitu. Tetapi begitu olahraga, mandi atau fresh, siap melakukan apa saja gitu. Nah, tapi kita nggak mengganggu waktu Bapak olahraga kan ini? Pagi-pagi sudah harus di ruang podcast. Makanya kita harus lebih awal Mbak, jam 6, luar biasa. paling enggak Diatur. setengah 7 kita sudah mulai dari rumah. Jadi saya selalu berangkat pagi, mutarnya ke Renon dulu Mbak, Renon dulu baru ke kantor. Makanya ajudan saya kadang, ini kok tiap hari jalan ke sana terus ngapa nggak bosan ya? Tapi itulah yang saya lakukan untuk membina fisik Mbak. Luar biasa Bapak. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir nih dari kami. Nah Bapak kan sudah 2 kali menjabat di Kodam 9 Udayana. Nah lalu apa pesan, kesan dan harapan Bapak untuk terutama untuk prajurit Kodam 9 Udayana sebagai generasi penerus prajurit Prajaraksaka niki Bapak? Baik Mbak, ini kebetulan besok ya saya akan serah terima di Mabesat tanggal 8, lusa ya tanggal 8 jam 9 ya. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab kepada penggantinya Maijen Bambang Trisno Hadi. Beliau sekarang di Kemhan. Tentunya kesan-kesan di Udayana ini sangat banyak. Dengan pernah jadi Kasdam di sini, pernah jadi Pangdam di sini, tentunya dengan wilayah yang cukup luas ini keberagaman kita luar biasa Mbak. Saya sudah pernah bertugas di Aceh sampai Papua, apalagi di tengah Jawa dan Sumatera itu sudah sering. Saya tidak pernah menemukan daerah atau tempat bertugas apabila kita melakukan kegiatan berdoanya berbeda-beda Mbak. Di Udayana ini hari ini kita bisa berdoa menggunakan cara Muslim. Besok kita berdoa menggunakan cara Kristen. Lusa kita menggunakan cara Hindu. Ya di Kodam Udayana inilah. Di Papua sayangnya 2 saja. Kita berdoa secara Muslim, kita berdoa secara Kristen. Kalau Jawa sampai Sumatera sana itu mesti Muslim semua Mbak. Nah, jadi dengan keberagaman ini luar biasa, ini kesan yang luar biasa. Dan Bali ini magnet yang luar biasa. Saya setiap hari libur nggak ada kegiatan, manfaatkan untuk jalan-jalan sekitar Bali ini, melihat Bali. Dan juga di NTB, juga di NTT punya kekhasan masing-masingnya. Jadi ini kesan yang sangat luar biasa bagi saya, melihat prajurit-prajurit kita yang bertugas di NTT. Alam saja sudah sulit, apalagi situasi kondisi tugasnya. Kalau situasi kondisi tugas, semua prajurit dari Aceh sampai ke Udayana ini kira-kira sama. Tetapi alamnya yang sangat spesifik, di situ kan hanya hujan 4 bulan 5 bulan. Nah, kondisi alam itu yang luar biasa. Tetapi mereka penuh semangat. Saya terima kasih kepada rekan-rekan prajurit yang bertugas di Udayana ini. Dan kalau pesan ya, tentunya untuk junior-junior lah. Mungkin mereka muda-muda dari saya semua. Saya berpesan harus tetap semangat menjalankan tugasnya, tetap jaga fisik kebugarannya, tambah ilmu pengetahuan, karena dengan demikian kita bisa menjawab tantangan zaman. Karena tidak mudah ke depan itu kegiatan-kegiatan untuk kita bisa bekerja dengan baik, kita harus tetap mempunyai ilmu, tetap mengisi diri. Tidak hanya dengan pendidikan yang formal, tetapi ilmu itu ada di mana saja. Tetap belajar dan tetap jaga kebugaran fisik sehingga bisa bertugas dengan baik. Saya kira gitu Mbak. Harapannya juga seperti itu ya Bapak ya. Yeah. Tetap jaga kebugaran fisik. Yeah. Baik, kami selaku anggota Bapak nih juga berharap semoga Bapak kedepannya semakin sukses. Terus nanti jangan lupa sama Bali ya Bapak, tetap jalan-jalan ke Bali. Mungkin nggak akan lupa Bali Pak. Yeah. Tetap muter-muter, nanti kita tunggu di Renon nih Pak. Tetap kita mungkin suasana udah berbeda ya. Yeah. Begitu saya datang ke Bali nanti mungkin ya nggak kedengaran lagi datangnya, diam-diam kita nyelinap mana. Tetapi kita dalam rangka wisata barangkali. Ya.
Iya, luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya Bapak sudah berkenan kita berbincang-bincang terkait pengalaman Bapak. Semoga Bapak sehat sekeluarga ya Bapak dan semakin sukses ke depannya. Ya, Udah kasih, ya, Nah? Udah ya, Nah.